Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 ya, jilid 2D, dan kita masih di tema 7 kebersamaan. Nah, kali ini kita akan bahas untuk tema 7 subtema 2 ya. Kita mulai dari halaman 27 ya. Subtema 2 itu tentang kebersamaan di sekolah. Nah, di sini ada soal ayo berlatih ya di halaman 28, yang mana di sini ada bacaan tentang persahabatan Puba dan Bana ya di halaman 27 ya. Ini adalah sebuah cerita fabel atau menceritakan isi dari fabel ya. Oke, saya baca terlebih dahulu ya. Persahabatan Puba dan Bana. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya, aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Hai Bana, di mana Puba? Mengapa kamu pergi sendiri? Tanya Ruri si burung nuri. Puba masih tidur. Aku sudah mengajaknya tadi, tetapi ia tidak mau ikut, jawab Bana. Aduh, mengapa Puba tidak mau ikut ya? Puba harus mencari makan sekarang agar tidak kehabisan makanan di hutan, ucap Ruri. Oke, kita ke halaman 28. Nah, masih lanjutan bacanya ya. Ruri dan Bana pun melanjutkan perjalanannya mencari makanan. Ternyata hewan-hewan lain di hutan juga sedang mencari makan. Mereka semua mencari makanan sebelum musim dingin tiba. Hanya Puba yang belum mencari makanan. Keesokan harinya Puba bangun untuk mencari makanan di hutan. Sayangnya buah-buahan, madu, ataupun daun-daun yang tersisa hanya sedikit. Puba pun kecewa karena hanya bisa membawa sedikit makanan. Musim dingin tiba lebih cepat di hutan. Semua hewan beristirahat sambil menikmati makanan yang telah diperolehnya. Puba memandangi makanan yang didapatnya dengan sedih. Ia menyesal karena tidak mendengarkan nasihat sahabatnya, Bana. Puba menyesal karena tidak mencari makan lebih awal seperti Bana. Bana yang melihat Puba kelaparan pun merasa kasihan. Bana akhirnya membagi makanannya kepada Puba. Nah, ini ya cerita tentang Puba dan Bana. Nah, sekarang kita kayak berlatih ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng ya? Yang jelas tadi ada Puba, Bana, dan Ruri ya. Ini saya tuliskan nomor 1 jawabannya itu Puba, Bana, dan Ruri. Nomor 2, mengapa hewan-hewan harus segera mencari makan ya? Karena musim dingin akan datang. Nomor 3, siapa yang tidak segera mencari makan? Ya, yang tidak mencari makan adalah Puba ya, dia tidak segera mencari makan. Nomor 4, mengapa tokoh yang ditanyakan pada nomor 3 tidak mau mencari makan saat itu? Nah, ini si Puba tadi mengapa? Karena masih mengantuk. Itu ya untuk soal ayo berlatih di halaman 27 sampai 28 ya. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu matematika. Ini menentukan nilai pecahan ya. Nah, langsung saja kita ke soal ayo berlatih di halaman 29 ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Banyak apel merah dibandingkan semua apel menyatakan pecahan 1/3. Lah ini ya. Adik-adik sekalian bisa diwarnai. Oke, adik-adik sekalian ya, ini saya akan warnai ya, yang menyatakan pecahan 1/3. Berarti ini saya kasih warna merah ya. Oke, ini
banyak apel merah yang menyatakan 1/3. Nah ini, nah ya, banyak apel merah dibandingkan semua apel menyatakan pecahan 1/3. Nah jadi 1 bagian dari 3 buah apel ini yang warnanya merah atau apel merah. Kemudian nomor 2, banyak penghapus abu-abu dibandingkan semua penghapus menyatakan 1/4. Ini saya lingkari aja di sekalian. Ini juga saya lingkari. Nah ini menyatakan 1/3. Nah ini abu-abu yang menyatakan 1/4. Nah menyatakan 1/4 berarti ini kita bagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Nah 1/4-nya berarti ini. Nah ini saya lingkari saja. Ini menyatakan 1/4. Kemudian nomor 3, banyak topi hitam dibandingkan semua topi yang menyatakan 1/2. Berarti satu bagian dari totalnya ada 2 topi. Ini saya lingkari ya. Oke. Kalau mau diwarnai, kalau ini tadi sudah abu-abu ya. Ini untuk warna hitam. Oke, saya warnai dengan warna hitam ada di sekalian topinya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ya, ini ya. Jadi banyak topi hitam dibandingkan semua topi yang menyatakan 1/2. Nah, seperti ini ya. Dan saya lingkari. Kemudian nomor 4, banyak kelereng biru dibandingkan semua kelereng yang menyatakan 2/3. Nah, ini 2/3 berarti ini. Dari sekalian ya. Dibagi 3. Nah, kemudian 2 bagiannya berarti ini. Ya. Ini yang saya lingkari ya, berarti menyatakan 2/3. Nah, jadi banyak kelereng biru dibandingkan semua kelereng yang menyatakan pecahan 2/3 itu yang ini ya. Oke, itu adik-adik sekalian ya untuk Ayo Berlatih di halaman 29 ya, muatan pelajaran matematika. Nah, selanjutnya di sini ada muatan SPDB tentang gerak dasar tari kupu-kupu. Nah, di sini ada Ayo Berlatih ya. Di halaman 30 nomor 1, jelaskan gerakan dasar tari kupu-kupu menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kalau ini penjelasan tentang tari kupu-kupu lah, kita diminta menjelaskan lagi dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Oke. Di sini sudah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian ya. Jadi ada 3 gerakan ya. Yang pertama ya, selendang dibentangkan ke samping lalu tangan dikepakkan. Kemudian gerakan yang kedua, berlari-lari dan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang ketiga, berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap. Itu adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk yang B, ini diminta mempraktekkan. Silahkan adik-adik bisa mempraktekkan gerak dasar tari kupu-kupu ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 dimulai dengan muatan PPKN ya, tentang keberagaman teman di sekolah. Nah, jadi ini keberagaman jenis kelamin ya. Jadi di sekolah itu ada murid putra dan juga ada murid putri ya. Misalnya Dedi dan Junas termasuk murid putra. Kemudian ciri-cirinya biasanya memakai celana seragam sekolah ya, rambut mereka pendek. Nih, kalau Mei dan Fitri itu termasuk murid putri, biasanya memakai rok seragam sekolah ya. Dan rambut mereka biasanya diikat, ini untuk murid putri. Nah, ada juga yang pakai kerudung. Nah, untuk murid putri atau murid perempuan ya. Oke, selanjutnya di Ayo Berlatih ya, ini bagilah siswa di kelas menjadi 2 kelompok, 1 kelompok putra dan 1 kelompok putri. Kemudian tuliskan nama siswa berdasarkan kelompoknya dalam tabel berikut. Nah, ini silakan adik-adik bisa dituliskan. Ini saya berikan contoh, misalnya yang putra itu biasanya namanya siapa? Ada Budi, Anton, Dedi, Johan ya. Kemudian yang putri misalnya ada Wati, Lani, Mei dan juga Reni. Nah, itu misalnya. Ya, silahkan adik-adik bisa dituliskan ya teman-temannya, yang putra siapa, yang putri siapa. Oke, kemudian kita ke muatan bahasa Indonesia, menceritakan isi fabel yang bagian kedua ya. Di sini nah, untuk Ayo Berlatih di halaman 32 ya. Ayo Berlatih di halaman 32 ya. Ini masih tentang
fabel persahabatan Puba dan Bana yang sudah saya bacakan tadi. Pertanyaan yang pertama, siapa yang segera mencari makan? Nah, tadi di cerita Puba dan Bana yang segera mencari makan adalah si Bana ya. Jadi nomor 1 jawabannya Bana. Nomor 2, di manakah para hewan mencari makan? Nah, di hutan. Ya, nomor 3, apa yang membuat Puba bersedih? Nah, ini karena makanan yang didapatkan hanya sedikit ya. Tadi Puba mendapatkan makanan yang hanya sedikit karena dia tidak segera mencari makan. Nomor 4, ceritakan kembali fabel tersebut menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, ini ya. Musim dingin segera tiba. Hewan-hewan mencari makanan. Puba si beruang terlambat ke hutan dan mendapat sedikit makanan. Nah, Bana yang baik membagi makanannya ini ya, karena Puba tadi terlambat dalam mencari makan ke hutan, akhirnya dia hanya mendapat sedikit. Untung ada Bana yang mau membagi makanannya. Lanjut ke soal nomor 5, tuliskan kejadian yang menunjukkan kerukunan. Yang menunjukkan kerukunan yaitu Bana mau membagi makanan kepada Puba, berarti mereka rukun. Itu ada di sekalian ya. Untuk ayo berlatih di halaman 32 ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3 ya. Pembelajaran 3 ini dimulai dari muatan bahasa Indonesia ya. Muatan bahasa Indonesia ini tentang kata sapaan dalam fabel. Nah, kata sapaan itu biasanya bentuk-bentuk dari kata sapaan, misalnya nama diri, misalnya Komang, Fitri, Junas, lah itu panggilannya seperti itu. Hai Junas, hai Komang, lah itu untuk nama diri. Panggilan keluarga misalnya bapak, ibu, kakak, adik, paman. Nah, kemudian nama gelar atau profesi seseorang, misalnya ada dokter, lurah, profesor, tuan, nona, lah itu. Kemudian ada nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang hidup dalam yang ikut dalam kegiatan, misalnya penonton, peserta, hadirin ya, misalnya hai pendengar lah, contohnya seperti itu. Nah, ini ada contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan, misalnya hai anak kambing pintar lah itu. Kemudian ada lagi tuan serigala. Nah, aku hanya mencari rumput segar di sini, tuan serigala lah, itu adalah contoh kata sapaan dalam fabel. Nah, sekarang untuk ayo berlatih di halaman 33. Ayo baca kembali fabel persahabatan Puba dan Bana. Setelah itu sebutkan kata sapaan dalam fabel tersebut. Nah, kata sapaan di fabel ini ya, ada hai Bana. Nah, itu kalau adik-adik sekalian baca lagi, nah itu ada kata sapaan yaitu hai Bana ya. Jadi ini kata sapaan yang digunakan. Selanjutnya kita ke muatan PPKN ya, tentang sikap terhadap keberagaman teman di sekolah ya. Jadi di sekolah itu tadi sudah kita bahas ya, ada murid putri dan murid putra. Ini keberagaman jenis kelamin ya. Walaupun berbeda jenis kelamin, kita harus saling menghormati ya, karena semua anak itu memiliki hak belajar yang sama di sekolah. Nah, oke, kemudian kita ke muatan pelajaran matematika ya. Di sini membahas bagaimana cara menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan ya. Ayo kita bisa mengingat kembali tentang pecahan ya. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, misalnya gambar ini ya. Nah, berdasarkan gambar di sini ya, kita lihat ya, ada 4 orang siswa dan siswi. Nah, jadi banyak semua siswa itu ada 4 orang. Nah, banyak siswa yang memakai topi ada berapa ini? Kita lihat ada 1 orang ya. Ini yang memakai topi 1 orang. Nah, pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa berarti 1/4 ya, karena 1 orang dari total 4 orang. Nah, seperti itu contohnya ya. Sekarang kita ke ayo berlatih. Nah, nomor 1 ya. Banyak semua piring di meja ada berapa ini? Ada 4 buah ya. Kita hitung 1 2 3 4. Oke, langsung saya isi di sini ya. Ada 4 buah. Banyak piring yang kosong ada 1 buah. Ini kita lihat. Nah, jadi pecahan yang menyatakan banyak piring kosong dibandingkan semua piring berarti
1/4 ya. 1 bagian dari totalnya ada 4. Nih kita tuliskan 1/4. Nomor 2, banyak piring yang tidak kosong ada. Yang tidak kosong ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 buah. Banyak piring berisi nasi ada 1 buah ya. Ini 1. Nah, 1 buah. Kemudian pecahan yang menyatakan banyak piring berisi nasi dibandingkan semua piring yang tidak kosong adalah, berarti ini 1 bagian dari 3 bagian, totalnya berarti 1/3. Jadi piring yang berisi nasi dibandingkan piring yang tidak kosong itu 1/3. Lanjut soal nomor 3, banyak piring yang berisi lauk ada berapa? Ini ada 2 ya. Ini ayam sama ikan. Berarti ada 2 buah. Banyak piring yang berisi ayam goreng ada ini 1 ya. 1 buah. Maka pecahan yang menyatakan banyak piring berisi ayam goreng dibandingkan semua piring berisi lauk adalah, nah ini ya, 1 dari 2, totalnya 2, berarti kita tuliskan 1/2. Nah, itu adik-adik sekalian ya, kita sudah membahas di tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3 ya. Untuk pembelajaran 4 dan seterusnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.